Ya pemirsa, kita hadirkan saat ini informasi inspiratif untuk Anda semua. Coba kita simak bersama gambar yang satu ini, coba pemirsa. Ini adalah gambaran di mana baca-baca ceria anak-anak ketika membaca buku, kemudian bersenang-senang bersama di Rumah Baca Borneo. Ada belasan rumah baca yang telah berdiri di Kalimantan Barat. Dan rumah baca ini sengaja didirikan Reynaldo bersama teman-temannya di daerah pelosok Kalimantan Barat karena terbatasnya akses buku yang diperoleh anak-anak. Senang ya ngeliat bagaimana anak-anak bersenang-senang, main games, kebersamaan, ceria. Betul. Dan sesuai dengan umurnya nih, Vin, permainannya. Kepada banyak orang yang perlu kesempatan. Nah, ternyata selain mendirikan rumah baca untuk anak-anak, Reynaldo juga aktif dalam kegiatan sosial, mengunjungi sejumlah lembaga pemasyarakatan di Indonesia untuk memberikan penyuluhan. Bersama teman-temannya, ia menguatkan para narapidana yang sedang menjalani hukuman, sehingga akhirnya nanti ketika bebas, mereka bisa berkontribusi positif di masyarakat. Wah, bagus ini inisiatifnya. Sediakan diri untuk berbagi kepada banyak orang yang perlu. Nah, mungkin kita langsung aja kita berbincang-bincang ya dengan Reynaldo Ginteng yang sudah terhubung melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Mas Reynaldo. Iya, selamat pagi juga. Wah, pas ada teman-teman di belakang sekali. sana. Halo dulu buat teman-teman adik-adiknya. Ya, dadah adik-adik, dadah dulu. Ada di belakang sana, nggak apa-apa. Sedikit sinyalnya terganggu, yang penting suaranya jelas, semangat kita dengar semua ya. Tapi Mas Reynaldo, boleh dong diceritakan awalnya itu kenapa sih kemudian mendirikan Love Borneo ini? Jadi awalnya itu saya dengan beberapa teman senang sekali ke pedalaman, gunungan, dan terus karena kita lihat anak-anak sebagian besar itu pendidikannya tidak baik, belum bisa membaca. Akhirnya dengan teman-teman kita sepakat kalau keliling bawa buku-buku, terus berlanjut lama-lama kita mendirikan rumah baca jadinya. Ya, seperti itu. Oh gitu. Nah, Mas Reynaldo pertama kali saat mendirikan rumah baca ini memang melihat anak-anak tuh minat bacanya kurang kah? Atau memang mereka suka baca tetapi akses bukunya Mas yang nggak ada? Ya, minat bacanya kurang ya, karena tidak ada akses buku. Karena tempatnya lebih sering di pelosok kan. Ya. Oke. Nah, ada potret yang menyedihkan nggak tuh Mas Reynaldo pada waktu pertama kali datang ke sana, terus kemudian ketemu anak-anak, mungkin menemukan nggak misalkan anak-anak usia sudah belasan tahun, tapi ternyata untuk kemampuan baca tulisnya masih kurang, itu bisa diceritakan nggak? Iya, banyak sekali ya. Jadi kelas 6 SD, karena anak-anak tidak mampu, tapi karena anak-anaknya tidak punya kesempatan ya untuk belajar, untuk membaca buku. Kalau di SMP atau SMA sekali karena untuk SMP mereka malu karena teman-temannya yang dari kota sudah lancar membaca, mereka masih ABCD. Oke Mas Reynaldo, berarti kalau gitu ada kiat-kiat khusus nggak Mas Reynaldo terhadap approach terhadap anak-anak ini semua? Sorry, boleh diulangi? Suaranya tidak jelas. Misalkan pada waktu awalnya datang ke sana, itu pendekatannya, approach-nya kepada mereka itu seperti apa sih Mas? Sebetulnya nggak sulit ya, anak-anak di pedalaman itu sangat baik, kita ajak bermain, kita ajak bernyanyi, ya kita bawa makanan ringan buat mereka dan mereka senang sekali ya. Mereka sangat bahagia ya kalau kita bisa bikin mereka. Jadi untuk pendekatan sebetulnya tidak sulit. Bisa ceritain sedikit juga nggak Mas Reynaldo, selain mendirikan rumah baca kan juga ada kegiatan-kegiatan positif lainnya yang diadakan bersama anak-anak seperti main bareng dan juga duduk bersama. Bisa ceritain sedikit nggak kegiatannya apa aja dari day to day basis mungkin? Ya, jadi kita itu kan pengen mengedukasi anak di daerah ya. Tapi kita dengan cara itu bermain panggung boneka. Ya, karena kalau sambil bermain anak-anak itu sangat senang. Ya, lalu kita bawa buku-buku yang berwarna, yang baik kepada mereka. Dan kita berusaha bisa mengunjungi rutin ya, 1 bulan atau kalau 2 bulan bahkan 3 bulan sekali tempat-tempat itu. Oke, rutinnya itu biasa setiap minggu gitu, hari tertentu, jam berapa, itu gimana tuh Mas?
sistemnya? Kita kan punya komunitas namanya Love Borneo, dan rumah baca kita ada di beberapa titik kan. Kalau dekat rumah bacanya kita bisa kunjungin setiap minggu, biasa Sabtu Minggu. Nah, teman-teman volunteer itu libur kerja, biasa mereka naik motor berjam-jam, nginap di kampung itu, lalu minggu sore pulang ke tempatnya. Kalau yang jauh, ya bisa mengunjungi 2 bulan, 3 bulan sekali udah syukur ya. Kita biasa ngunjungin untuk tukar buku. Buku-buku yang sudah dibaca kita tukar lagi dengan yang baru. Nah, kalau Mas Renaldo sendiri, base-nya di Kuburaya atau di daerah mana? Berarti kan teman-teman dikatakan tadi katanya sampai berjam-jam naik motor sampai ke situ. Dari mana tuh berarti teman-teman asalnya, Mas? Kebanyakan itu teman-teman tinggalnya di Pontianak. Saya juga base-nya di Pontianak. Ya, seperti hari ini kami datang dari kemarin naik motor kira-kira 2,5 jam kita nginap. Nanti siang kita balik lagi ke Pontianak. Jadi kira-kira ada 15 rumah baca ya yang kami berusaha untuk kunjungan rutin. Nah, akhirnya kita banyak gerakan anak muda, mantan narapidana jadi volunteer ya. Selain belajar membaca, sebetulnya jadi abang ya buat mereka, jadi kakak, jadi figur-figur yang dewasa yang bisa membuat anak-anak ini tuh. Iya, biar lebih berwarna dan juga bermanfaat ya nih Mas Renaldo. Nah, Mas Renaldo tadi juga menyebutkan bahwa salah satu kegiatan mereka adalah mengunjungi narapidana. Yes. Nah, tapi tahan dulu Mas Renaldo juga pemirsa, kan kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan. Kepada banyak orang yang perlu kesempatan untuk bisa melakukan perbaikan, terus mendukungmu. Iya, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa semuanya, tadi lanjut ya, kita ngobrol bersama Mas Renaldo. Kan awal kita sudah ngomong soal rumah baca, tapi betul untuk anak-anak. Tapi ternyata ya, saya tadi sebenarnya Sarah juga singgung juga sebelumnya, kepada narapidana pun juga ada program-program. Iya, volunteer menginspirasi. Juga. Coba kita tanya nih ke Mas Renaldo. Boleh. Mas Renaldo, ini untuk teman-teman yang sedang menjalani hukuman sebagai narapidana, ini apa nih kegiatan yang dilakukan oleh volunteer? Biasa kita ajak ke kampung-kampung kan, ngajar anak-anak bercerita, ya lalu bermain sih. Acaranya sederhana sebetulnya. Ya, cuman baik buat teman-teman mantan narapidana pun baik ya, jadi terapi ya, berinteraksi sama anak-anak, melakukan hal-hal yang positif. Gitu. Dan anak-anak senang banget gitu, karena mereka itu akhirnya punya kakak-kakak yang baru yang dari kota datang. Nah, selain itu Mas Renaldo, katanya Mas Renaldo juga suka berkunjung nih ke lapas. Sebenarnya lapas mana saja sih yang dikunjungin dan katanya juga memberikan inspirasi. Inspirasi seperti apa sih biasanya dibagikan kepada teman-teman di lapas? Di Kalbar itu ada 12, sekarang ada lapas baru wanita 13 Kalbar. Sebetulnya kita cukup rutin mengelilingi banyak ya. Ya, yang fokusnya di Kalbar. Kadang-kadang keluar Kalbar juga ke penjara-penjara di Jawa gitu. Tapi fokusnya di Kalimantan Barat, karena memang Love Borneo itu hatinya untuk terlibat membangun Kalbar ya. Menginspirasinya biasa kita itu menceritakan tentang hidup kita ya. Saya sendiri sebetulnya dulu kecelakaan, lalu tangan kiri saya lumpuh. Ya, jadi keterbatasan itu saya bisa bangkit, lalu saya ceritakan buat teman-teman narapidana di dalam kalau saya bisa bangkit dan banyak orang lagi yang terpuruk bisa bangkit, mereka pun bisa. Jadi seperti itu. Pada waktu ceritakan inspirasi dan kisah hidup dari Mas Renaldo, tanggapan mereka seperti apa? Reaksinya mereka seperti apa, Mas? Sebagian besar akan terdorong ya untuk bangkit karena tidak mudah hidup di dalam lapas ya, di penjara ya, tidak dikunjungi, punya stigma, sampah masyarakat. Walaupun beberapa orang masih kesulitan ya untuk tetap semangat, apalagi kalau vonisnya itu cukup tinggi. 2 hari lalu saya ketemu orang yang baru sadar dia divonis mati di salah satu penjara. Ya sangat sulit ya menyemangati mereka, tapi kita percaya kalau kita kerjakan berulang-ulang, mengunjungi, mengasihi, menyatakan bahwa masih ada loh yang percaya sama mereka. Kami berharap dan berdoa mereka jadi punya kekuatan untuk bangkit ya. Paling tidak
menjalani hari-harinya di penjara itu mereka boleh menjalani dengan baik. Karena sangat sulit untuk ada di penjara. Makanya kehadiran kita, apalagi kalau kita bawa bingkisan ke sana, entah kopi atau makanan, itu sangat menolong ya, sangat menyenangkan mereka sih. Nah, Mas Renaldo tadi bilang katanya ini sangat sulit untuk menyemangati mereka. Sebenarnya kesulitan itu dari mana sih Mas Renaldo? Apakah dari diri mereka sendiri kah? Kepercayaan gitu ya? Atau seperti apa Mas? Ya, biasanya dari hidup mereka ya. Misalnya vonis mereka, misalnya 17 tahun. Lalu mereka mikirin anaknya sekolah bagaimana, mereka memikirkan pasangannya bagaimana, lalu menjalani hukuman setiap hari sangat sulit ya, satu kamar, orangnya cukup banyak, ya kan, lalu berisik. Ya, saya pribadi nggak bisa ngebayangin ya bagaimana sulitnya. Karena itu paling tidak kita hadir rutin ya, mengajar dan ya saya kasih nomor telepon saya. Saya bilang kalau bebas, nggak tahu mau kemana, nggak ada yang bisa jemput, mereka boleh hubungin kami, nanti kami jemput mereka. Luar biasa, ini inspirasinya terima kasih sekali loh Mas, sangat positif tentunya untuk teman-teman di lapas-lapas tentunya di Kalimantan Barat. Tapi kalau kita kembali lagi ke rumah baca sebenarnya Mas Renaldo, yang masih diperlukan apa sih dari teman-teman semuanya di sini? Setelah kantor pos itu menyetop pengiriman buku-buku ke rumah baca secara gratis, kami kesulitan buku-buku. Ya, buku-buku, teman-teman ngumpulin buku-buku di luar Kalbar, tapi untuk kirimnya kan biayanya sangat mahal ya. Akhirnya buku-buku kami perputarannya sangat lambat. Kalau dulu waktu kantor pos ada, wah kami cukup tertolong ya. Ya kami bisa tambah buku-buku di rumah baca yang ada, bahkan kami bisa buat rumah baca yang baru. Ya, karena kalau ada 500 judul buku, kami bisa buat satu rumah baca di satu kampung. Dan perkiraan kami ada 40 sampai 80 anak-anak, paling tidak seminggu 3 kali bisa berinteraksi dengan buku-buku yang baik. Baik, berarti kalau misalkan teman-teman ada ingin menyumbang buku atau mungkin ingin menjadi volunteer, Mas Renaldo ini bisa menghubungi teman-teman dari Love Borneo sendiri ya? Betul, benar sekali. Dari akun sosial medianya ada. Berarti akun sosial medianya apa aja selain dari tempat Mas Renaldo? Ada siapa lagi berarti? Kita ada Instagram di love_Borneo_org. Jadi bisa di follow, jadi tahu dan bisa mengkontak Love Borneo juga. Oke, nah ini ngomong udah lengkap di belakang ya Sar ya? Rame lagi nih adik-adik dan juga mbaknya, kita sapa dulu. Nah, Mas Renaldo kayaknya nggak lengkap nih, adik-adik udah rame di sana hari Minggu. Boleh dong kita disemangatin dengan suara merdunya adik-adik? Yuk, sekali nyanyi. Boleh ya, nyanyi lagu apa? Oh, mau nyanyi masa? Yang anak-anak jangan malu-malu, ayo. Ya, lagu apa? Adik-adik semua? Boleh? Malu-malu semua, yuk. Di sini senang, di sana senang, mau ya? Ya, ayo. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di sini senang, sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Terima kasih adik-adik semua, terima kasih Mas Renaldo atas berbagi kesenangannya pagi hari ini dan juga inspirasinya untuk kita semua. Salam untuk teman-teman semuanya di sana, semangat terus, semangat positifnya kami dukung terus dari sini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, wow. Biasa ya, energize, recharge lagi dengan suara adik-adik. Betul sekali, dan kami akan ajak Anda juga untuk recharge juga dengan informasi usai jeda. Tetaplah bersama kami.